Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan pengelolaan data GIS, pengolahan data GIS, terutama data raster dan vektor yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelas 4 PJJA dengan NIM 0624401111843. Mata kuliah Geografis Information System ini diampu oleh Ibu Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Magister Engineering. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi data GIS itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial itu berkaitan dengan lokasi, sedangkan data non-spasial itu berisi informasi atribut dari objek tersebut. Contoh dari data spasial itu meliputi peta topografi, peta tematik, citra satelit, foto udara, serta data koordinat seperti GPS dan DEM. Nah, data ini itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek di permukaan bumi. Sedangkan data non-spasial itu merupakan data atribut yang menjelaskan karakteristik dari objek seperti nama gedung, alamat, atau nomor identitas bidang. Data spasial itu merupakan data yang mempunyai informasi tentang posisi objek di muka bumi yang dipresentasikan dengan nilai koordinat. Data spasial yang digunakan dalam SIG ada dua, yaitu data raster dan data vektor. Menurut Dani Gumelar, tahun 2007, model data raster itu adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Sedangkan data vektor itu adalah data yang menyajikan informasi posisi, poin, garis, dan poligon yang disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y. Selanjutnya, itu model data raster itu tingkat keakurasian modelnya itu ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Dalam GIS, objek di dunia nyata itu direpresentasikan dalam bentuk garis, titik, dan area. Nah, representasi ini tuh digunakan dalam model data raster maupun vektor. Karakteristik dari data raster itu sendiri adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel itu mempunyai nilai. Contoh, raster DEM. Nah, pikselnya itu memiliki nilai ketinggian. Lokasi dalam setiap sel atau piksel itu didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Ini adalah contoh raster data model. Yang hijau ini merupakan grid cell. Ini titik. Nah, sedangkan kalau yang hijau memanjang, dan merah yang miring ini merupakan garis. Kalau yang kotak besar ini adalah luasan. Sedangkan ini adalah contoh dari vektor data model. Kalau vektor itu dia disusun dalam rangkaian koordinat. Jadi ada koordinat X dan Y-nya. Nah, ini adalah penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garis itu dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda. Sedangkan poligon itu dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Data raster itu disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau piksel. Sebagai contoh 80, 74, 45, 34, dan seterusnya.
Jadi ini dipasangkan dengan angkanya. Tuh seperti 74 ini kan membentuk garis. Seperti itu. Ukuran sel atau piksel itu menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Representasi dunia nyata menurut Bernhardsen dalam Jafar Eli tahun 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata itu dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, dalam gambar ini data raster itu bisa dijadikan ke dalam data vektor. Nanti dari data vektor ini kita dapat koordinat, ialah koordinat X dan Y. Tapi kalau data vektor itu dibalik menjadi atau diubah menjadi data raster itu tidak bisa. Apabila di dalam data raster itu memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat Cartesian, maka setiap baris itu merupakan paralel dengan sumbu X dan kolom paralel dengan sumbu Y. Demikian pula apabila sel atau piksel itu memuat sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator, dan sel atau piksel itu memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau piksel itu tersebut pada 300, 500E atau S, dan 5,900,600. Ini bukan 5,900,600. Tersebut 300. Ya, benar. 5.900.000. 5.900.500 atau N atau not. Sistem koordinat vektor itu berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y itu menyajikan informasi koordinat. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles tahun 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan, di mana masing-masing pandangan itu mencari jalannya sendiri. Selanjutnya, nah ini adalah representasi dunia nyata dengan model data spasial. Ada data raster dan data vektor. Menurut Prahasta tahun 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia itu bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi, dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial itu berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lain. Proses konversinya itu sudah disediakan oleh software SIG. Nih. Jadi model data vektor itu menyampaikan kelebihan dan kelemahannya beserta konsekuensinya, yaitu dipadukan atau dikombinasikan. Rekomendasi bagi pengguna bisa mempresentasikan objek geografis. Begitu juga data raster itu menyampaikan kelebihan dan kelemahannya beserta konsekuensinya sendiri. Nah, ini adalah perbedaan dari dari atas antara data vektor dan data raster. Nah, data vektor itu yang di bawah. Data raster itu yang di atas. Jadi kalau misalnya data vektor dijadiin raster itu tidak bisa. Kalau data raster dijadiin vektor itu bisa. Itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh lainnya juga.
Sekarang itu adalah kelebihan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor itu memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Kedua, hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Yang keempat, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. 5. Model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. 6. Transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Kelemahannya, yang pertama, data berbasis vektor itu memiliki struktur data yang kompleks. Nah, data berbasis vektor itu tidak mudah untuk dimanipulasi. Pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Yang keempat, proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Yang kelima, dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Yang keenam, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan kelebihan dari model data raster yang pertama itu memiliki struktur data yang sederhana. Kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya itu sederhana seperti matriks bilangan biasa. Yang ketiga, proses generalisasinya mudah. Yang keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Yang kelima, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra itu lebih mudah, sederhana, dan murah. Yang keenam, harga sistem perangkat lunak aplikasinya itu cenderung lebih murah. Nah, sekarang kekurangannya. Yang pertama, data raster itu memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Yang kedua, sangat sulit untuk merepresentasikan hubungan topologinya. Tampilan atau representasinya dan akurasi posisinya itu sangat bergantung pada ukuran pikselnya atau resolusi spasial. Yang keempat, itu sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek. Karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Yang kelima, metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama. Cukup melelahkan, baik proses digitasi pada instrumen-instrumen fotogrametri digital, on-screen digitizing langsung di layar monitor komputer maupun proses digitasi di meja digitizer dan relatif mahal. Yang keenam, transformasi koordinat dan proyeksinya itu lebih sulit dilakukan. Jadi sekian materi dari jenis dan pengelolaan GIS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.